Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Aulia Ismunandar dengan NIM 170109013. Saya mahasiswa semester 6 di program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah teori graf dengan judul aplikasi pewarnaan titik pada graf. Selamat menyaksikan. Ada beberapa aplikasi pewarnaan titik pada graf. Berikut ini diberikan beberapa aplikasi pewarnaan titik pada graf. Yang pertama adalah penjadwalan ujian. Yang kedua, penjadwalan truk pengangkut sampah. Yang ketiga, penentuan frekuensi radio mobile. Yang keempat, pembagian tugas. Dan yang kelima adalah penempatan bahan-bahan kimia secara efisien. Yang pertama adalah penjadwalan ujian. Sebuah universitas akan membuat jadwal ujian dari mata kuliah dengan syarat jika ada mahasiswa yang memprogram dua mata kuliah yang berbeda, maka dua mata kuliah tersebut harus dijadwal pada slot waktu yang berbeda agar mahasiswa dapat mengikuti ujian kedua mata kuliah tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana membuat jadwal ujian agar banyaknya slot waktu yang digunakan minimum. Dalam hal ini, kita bentuk sebuah graf dengan cara sebagai berikut. Himpunan mata kuliah berkorespondensi satu-satu dengan himpunan titik pada graf. Dua titik pada graf dihubungkan dengan sebuah sisi jika dan hanya jika dua mata kuliah yang berkorespondensi dengan dua titik tersebut secara bersama-sama diprogram oleh seorang mahasiswa. Selanjutnya, dikaitkan dengan pewarnaan titik pada graf, maka kedua titik yang berhubungan langsung ini harus mendapat warna yang berbeda. Meminimumkan slot waktu yang digunakan berarti mencari bilangan kromatik dari graf. Yang kedua, penjadwalan truk pengangkut sampah. Suatu jadwal perjalanan dari sebuah truk pengangkut sampah adalah suatu jadwal tentang tempat-tempat yang dikunjungi truk sampah tersebut pada satu hari tertentu. Jika terdapat dua perjalanan mengunjungi tempat yang sama dilakukan oleh sebuah truk, maka kedua perjalanan tersebut harus dilakukan pada hari yang berbeda. Kita ingin menjadwal setiap perjalanan dengan satu hari tertentu dalam satu minggu. Sedemikian hingga dua perjalanan mengunjungi tempat yang sama dijadwal pada hari yang berbeda. Dalam hal ini kita bentuk sebuah graf G dengan cara sebagai berikut. Himpunan perjalanan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan titik pada graf. Dua titik pada graf dihubungkan dengan sisi jika dan hanya jika dua perjalanan yang berkorespondensi dengan dua titik tersebut mengunjungi tempat yang sama. Maka warna-warna pada titik-titik graf tersebut merupakan hari. Jika kita ingin menggunakan tidak lebih dari 6 hari dalam seminggu untuk menjadwal pengumpulan sampah, maka kita menentukan apakah ada pewarnaan 6 pada graf G. Permasalahan ini timbul dari penjadwalan truk sampah di New York City Department of Sanitation. Yang ketiga, penentuan frekuensi radio mobile. Kita ingin mengkorespondensikan himpunan frekuensi ke himpunan telepon radio mobile dalam kendaraan. Setiap kendaraan di dalam suatu wilayah tertentu menerima sejumlah frekuensi yang dipancarkan. Beberapa wilayah terganggu karena berbagai alasan, misalnya letaknya yang saling berdekatan atau alasan-alasan meteorologi dan lain-lain. Wilayah yang terganggu harus mendapat frekuensi yang berbeda. Kita bentuk sebuah graf G dengan himpunan wilayah berkorespondensi satu-satu dengan himpunan titik pada graf G. Dua titik pada graf dihubungkan dengan sebuah sisi jika dan hanya jika dua wilayah yang berkorespondensi dengan dua titik tersebut terganggu.
maka warna-warna titik-titik tersebut merupakan frekuensi. Jika kita tertarik dengan menentukan minimum banyak frekuensi yang diperlukan, kita harus mencari bilangan kromatik dari graf G. Yang keempat, pembagian tugas. Tugas yang banyak dapat dibagi menjadi tugas-tugas kecil. Beberapa tugas kecil tersebut hanya bisa dikerjakan pada periode waktu yang berbeda, karena pengerjaan tugas-tugas tersebut membutuhkan sumber yang sama, seperti peralatan, tempat, pekerja, dan lain-lain. Permasalahannya adalah bagaimana menjadwal pelaksanaan tugas-tugas kecil tersebut sedemikian hingga periode waktu yang diperlukan minimum. Kita bentuk sebuah graf dengan himpunan tugas kecil yang berkorespondensi satu-satu dengan himpunan titik pada graf. Dua titik pada graf dihubungkan dengan sebuah sisi jika dan hanya jika dua tugas kecil yang berkorespondensi dengan dua titik tersebut tidak bisa dikerjakan pada periode waktu yang sama. Meminimumkan periode waktu yang digunakan berarti mencari bilangan kromatik dari graf yang merepresentasikan permasalahan tersebut. Yang kelima atau akhir dari pembahasan kita di video ini adalah penempatan bahan-bahan kimia secara efisien. Sebuah perusahaan industri berkeinginan menyimpan N jenis bahan kimia yang berbeda. Ada beberapa pasangan bahan kimia yang tidak dapat disimpan pada tempat yang sama karena dapat meledak jika saling kontak satu sama lain. Untuk mencegah hal tersebut, maka perusahaan tersebut memisahkan bahan-bahan kimia menjadi beberapa bagian untuk ditempatkan di beberapa ruangan dalam sebuah gudang. Berapa minimum banyaknya ruangan yang diperlukan untuk menyimpan bahan kimia tersebut secara aman? Kita bentuk sebuah graf G dengan cara sebagai berikut. Himpunan titik G yang berkorespondensi satu-satu himpunan N bahan kimia. Dua titik G berhubungan langsung jika dan hanya jika dua bahan kimia yang berkorespondensi dengan dua titik tersebut tidak boleh disimpan pada tempat atau ruangan yang sama. Menentukan minimum banyaknya ruangan bersesuaian dengan menentukan bilangan kromatik dari graf G. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai beberapa aplikasi pewarnaan titik pada graf. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.